Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan seperti biasa kita masih akan terus membahas tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada dan kejadian-kejadian di Pulau Jawa dan Bali yang terjadi sebelum tragedi kematian Gajah Mada di Tumihang diduga. Untuk semua itu kami juga ingin memberikan dukungan rencana revisi sejarah nasional oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon dengan mengangkat tragedi yang pernah terjadi di Nusantara ini di zaman Majapahit dulu sehingga berpengaruh sekali sampai negeri kita ini, seperti kejadian Perang Bubat, kematian Kebo Iwa, Perang Bali, dan pengaburan peran besar Aditya Warman, bahkan legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada yang berusaha dibantah banyak pihak. Semua dibantah, semua dibilang hoa. Perang Bubat hoa, kematian Kebo Iwa hoa, para raton dibilang hoa, Perang Bali dibilang hoa. Semuanya nggak ada yang benar kan gitu. Jadi kami sangat mendukung rencana revisi tersebut. Oke, kami akan memberikan sebuah dukungan revisi sejarah nasional. Saatnya sejarah bangkit sebagai cermin yang jujur. Selama puluhan tahun, sejarah nasional Indonesia telah disusun dalam satu garis lurus. Narasi besar tentang kejayaan Majapahit, keagungan tokoh seperti Gajah Mada, dan penyatuan Nusantara. Tapi kita harus bertanya dengan jujur, apakah sejarah itu sudah adil bagi semua suara? Kita tidak bisa lagi menyebut sejarah sebagai milik bangsa jika suara Bali, Sunda, Haru, atau Sumatera Barat dihilangkan dari panggung utama. Jadi teman-teman, kalau sekarang banyak pro dan kontra, ya itu terjadinya dari dulu juga seperti itu. Cuman titik awalnya itu semua memang dari awal-awal kerajaan Majapahit dulu, sehingga itu terbawa sampai sekarang. Lanjut, mengapa revisi ini mendesak? Karena sejarah bukan hanya catatan kekuasaan, tapi cermin moral peradaban. Perang Bubat bukan kemenangan, tapi tragedi yang menghancurkan kehormatan kerajaan Sunda dan mengorbankan Dia Pitaloka. Sejarah ini harus diperbaiki. Kematian Kebo Iwa bukan hanya soal militer, tapi pengkhianatan diplomatik yang menghancurkan spiritual Bali. Perang Bali 1343 bukan sekedar ekspedisi, tapi invasi berdarah yang hanya mungkin terjadi setelah Bali kehilangan tokoh kuncinya, Aditya Warman, seorang raja besar dari tanah Sumatera, pemimpin perang, pembangun candi, penulis naskah, diplomat ulung Majapahit, bahkan pendiri kerajaan Minangkabau justru dihapus atau dipinggirkan dari sejarah nasional. Padahal arca Bairawatantara-nya nyata ada di Museum Nasional. Dan juga legenda tewas Mahapati Gajah Tumihang yang penuh kontroversi. Padahal tanpa Arya Damar, nama lain Aditya Warman, Gajah Mada tak akan mampu menaklukkan Bali. Tapi kita diajari bahwa hanya satu orang tokoh utama dan itulah masalah dari sejarah tunggal. Nah, kami mendukung kalau apa yang direncanakan Bapak Fadlizon untuk merubah sejarah. Kalau perlu dari zaman era Majapahit diperbaiki. Apa tujuan revisi ini? Bapak Fadlizon membawa semangat baru, menjadikan sejarah sebagai arena multivokalitas seperti yang disarankan oleh UNESCO. Ini adalah upaya untuk mengembalikan hak naratif kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepada istana atau elit. Mengangkat tokoh-tokoh lokal yang selama ini dikaburkan oleh narasi Jawa sentris. Membuka ruang dialog antara sejarah yang resmi dan sejarah yang hidup dalam ingatan rakyat. Karena rakyat Sumatera, Bali, Sunda, bahkan Aceh, Kalimantan punya hak atas sejarah mereka sendiri dan mereka tidak lagi diam. Tragedi yang jadi cermin. Perang Bubat, pembunuhan Kebo Iwa, penghilangan Aditya Warman dari pelajaran sejarah. Semua itu bukan aib, melainkan pelajaran etis tentang bagaimana kekuasaan bisa menindas jika tidak diawasi oleh Dharma. Kita tidak menghapus sejarah Majapahit, kita mengembalikan dimensi moral dan etika ke dalamnya. Apapun yang terjadi sesudah
Indonesia ini merdeka, sejarah kita sebenarnya tidak jauh-jauh dengan seperti dulu terjadi. Perang Bubat, Kebo Iwa, tipu muslihat, penghapusan sejarah, Jawa sentris yang mengatakan kalau nggak sesuai kitab negara Kertagama nggak sah, kalau nggak tepat Pararaton nggak sah, padahal Pararaton pun tak jelas isi luasnya Indonesia Nusantara di zaman kerajaan Majapahit di dalam kitab negara Kertagama dengan prasasti bisa berbeda-beda. Kita lanjut menyusun sejarah baru yang lebih jujur. Ini bukan tentang balas dendam narasi. Ini adalah pembebasan sejarah dari belenggu kepentingan. Dan hari ini ketika teknologi membuka akses ke naskah asing, arsip nasional, arsip kolonial, serta tradisi lokal yang mulai didokumentasi, kita punya kesempatan emas untuk menyusun ulang sejarah Nusantara yang utuh dan adil. Saatnya sejarah tidak hanya milik pusat, tapi milik semua bangsa di Nusantara. Seruan untuk revolusi cara pandang terhadap sejarah, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejujuran dan keberanian, membuka luka yang lama ditutup. Mari kita uraikan maknanya secara mendalam. Ini bukan tentang balas dendam narasi, ini adalah pembebasan sejarah dari belenggu kepentingan, yang artinya sejarah selama ini sering disusun oleh pihak yang berkuasa. Itu mulai dari awal Kerajaan Majapahit hingga Indonesia merdeka. Mereka yang punya akses ke alat tulis, istana, dan lembaga pendidikan. Akibatnya yang tercatat hanyalah versi pemenang. Sementara luka dan pengorbanan dari pihak yang kalah disingkirkan, dianggap mitos, bahkan tidak diakui. Namun seruan ini menegaskan, kita tidak sedang membalas dendam pada Majapahit atau menghapus sejarah Jawa. Kita sedang membebaskan sejarah agar tak lagi jadi alat hegemoni atau glorifikasi semata. Teman-teman ngerti nggak kalimat ini? Kita sedang membebaskan sejarah agar tak lagi jadi alat hegemoni atau glorifikasi semata. Itu artinya begini teman-teman. Seperti kami bilang tadi, kalau tidak sesuai kitab negara Kertagama, di luar itu sejarah di Indonesia sekarang nggak sah. Kalau tidak di kitab Pararaton itu tidak sah. Tapi ingat, itu dulu. Sekarang UNESCO mengatakan kitab negara Kertagama bukan kebenaran tunggal. Dan kita tahu bahwa kitab Pararaton, kitab tak jelas, anonim, tak tahu siapa yang menjelaskan. Itu masa lalu. Sekarang tidak ada pola seperti itu. Itu maksudnya teman-teman. Kita harus membebaskan sejarah dari alat hegemoni. Lanjut. Kita ingin sejarah yang jujur, yang berani mengatakan, ya ada kejayaan tapi juga ada darah. Ada penyatuan, tapi juga ada pengkhianatan. Seperti kita ketahui, kitab negara Kertagama, ceritanya kan bagus aja. Tipu muslihat sana, tipu muslihat sini, tidak pernah diceritakan. Kitab Pararaton malah menceritakan. Makanya kadang dua kitab di tanah Jawa ini selalu bertentangan, tapi dipercaya. Aneh, tapi nyata. Tapi kalau di luar itu, nggak dipercaya. Itu dulu, sekarang tidak ada pola seperti itu lagi. Contoh konkret. Kitab dari Belanda dan laporan VOC menyimpan catatan tentang Kerajaan Haru, perlawanan di Aceh, dan ekspansi Majapahit yang tidak pernah masuk ke buku sejarah. Transkrip Tiongkok mencatat ekspedisi Sumatera dan Jawa yang mengungkap dinamika antar kerajaan Nusantara secara lebih netral. Tradisi lisan rakyat Bali, Sunda, dan Batak mulai ditulis dan dibaca publik. Maka kita punya kesempatan emas yang tidak dimiliki generasi sebelumnya untuk menyusun ulang narasi sejarah secara utuh dan adil, bukan hanya milik pusat kekuasaan, tapi dari berbagai sudut pandang. Lanjut. Saatnya sejarah tidak lagi milik pusat, tapi milik semua bangsa di Nusantara. Ini juga artinya saatnya sejarah bukan dikontrol oleh kitab negara Kertagama, bukan dikontrol oleh kitab Pararaton. Bukan ada yang mengatakan kalau tak sesuai kitab negara Kertagama tidak sah, itu dulu. Karena ingat kata UNESCO, sekali lagi kami ingatkan, kitab negara Kertagama bukan kebenaran tunggal. Tanpa UNESCO, kitab negara Kertagama itu tidak akan dikenal orang dan tak akan terkenal. Lanjut. Selama ini sejarah Indonesia terlalu Jawa sentris atau pusat sentris. Padahal Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara, Maluku semuanya punya sejarah besar.
tokoh agung dan tragedi mulia. Seruan ini adalah panggilan untuk mengakui suara Kebo Iwa di Bali, memulihkan martabat Dia Pitaloka di Sunda, menyambung kembali jejak Aditya Warman di Sumatera, merekam ulang kisah Gajah Mada bukan hanya sebagai pahlawan tapi juga sebagai manusia dengan strategi dan konsekuensinya. Begitu hebat terkesan sejarah Indonesia menceritakan Gajah Mada, padahal kitab negara Kertagama sesudah perang buah membuang dia. Sakit di mana dia dimakamkan, apapun tidak ada. Katanya tragedi tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang hoa. Moksa juga hoa, mana buktinya? Pendarmaannya mana? Katanya dia pergi ke suatu tempat, mana buktinya? Dia orang hebat. Bahkan Majapahit sendiri pun tidak peduli dengan acara kematiannya. Oke bro, lanjut kita. Apa yang direncanakan Bapak Fadlizon ini adalah gerakan dekonstruksi sejarah untuk rekonstruksi masa depan. Sejarah yang adil bukan soal membesarkan siapa, tapi soal keberanian untuk tidak lagi menyembunyikan siapapun. Dan ketika rakyat sadar, membaca dan mengajukan pertanyaan baru, sejarah palsu akan runtuh dan bangsa ini akan tumbuh dari pondasi yang lebih jujur. Sejarah bukan milik pusat, tapi milik seluruh darah tanah yang membentuk Indonesia tercinta. Dan hari ini kita semua penjaga ingatan itu. Rencana Bapak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan untuk melakukan revisi sejarah nasional patut didukung. Pro dan kontra biasa. Bukan semata karena ingin mengubah catatan masa lalu, tapi karena ingin mengembalikan integritas sejarah sebagai milik seluruh bangsa. Bukan hanya milik istana, penguasa, atau versi yang menang. Berikut penegasan dari kami. Mengapa rencana Bapak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan layak didukung? Pertama, revisi sejarah adalah revisi keadilan. Rencana ini bukan tentang mengganti sejarah secara sembarangan. Ini tentang meluruskan apa yang bengkok, mengungkapkan apa yang disembunyikan, dan memulihkan suara yang selama ini dibungkam. Bagi kami, kisah Dia Pitaloka bukan sekadar tragedi cinta, tapi luka diplomasi. Kematian Kebo Iwa bukan sekadar epik Bali, tapi pengkhianatan pusat atas pinggiran. Dihilangkannya Aditya Warman dari kurikulum adalah pengaburan peran besar Sumatera dalam sejarah Indonesia. Legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang yang selalu dibantah dibilang hoa. Padahal moksanya Gajah Mada yang sering diberitakan pun hoa. Bahkan dia tidak dipedulikan dalam kitab negara Kertagama. Sakit, selesai. Entah kapan acara penguburan, pendarmaannya, candinya pun gak ada. Lanjut. Kedua, sejalan dengan prinsip UNESCO. UNESCO telah lama menyerukan pentingnya multivokalitas dalam sejarah. Artinya, sejarah harus ditulis dari berbagai suara, bukan hanya satu. Dengan merevisi sejarah secara lebih jujur dan inklusif, Indonesia justru menunjukkan kematangan peradaban. Bahwa bangsa besar bukan yang menutupi kesalahan, tapi yang berani mengakuinya. Ketiga, kebutuhan mendesak di era digital. Kini rakyat punya akses ke arsip kolonial di Belanda, Inggris, dan Amerika, naskah Tiongkok yang mencatat relasi kerajaan Nusantara. Portugis mempunyai banyak catatan-catatan Nusantara, tradisi lisan dan artefak lokal yang mulai didigitalkan. Artinya, jika negara tidak mengakui dan merapikan sejarah dari semua sudut pandang, maka rakyat sendiri akan menemukannya dan menuntut kebenaran. Ini saatnya Indonesia punya sejarah yang adil. Sejarah tidak boleh lagi instrumen kekuasaan. Ia harus menjadi cermin kebenaran, guru moral, dan pengikat bangsa. Rencana Bapak Fadlizon adalah langkah awal menyatukan kembali potongan sejarah yang telah lama dikaburkan. Dan generasi sekarang berhak mendapat versi yang utuh agar bisa melangkah ke masa depan tanpa membawa beban kebohongan masa lalu. Lalu, banyak yang mengatakan terjadi pro dan kontra. Itu biasa. Mulai dari zaman kitab negara Kertagama, Pararaton, Perang Bubat, Perang Bali, Kebo Iwa, legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada, hingga hancurnya kerajaan Majapahit, Singosari, semua terjadi pro dan kontra, perdebatan. Dan kalau sekarang terjadi perdebatan, itu sah-sah saja. Bukankah kitab Pararaton
tetap penuh dengan perdebatan. Namun kita harus ingat, sebuah keputusan dari sebuah negara sebesar Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bisa menyenangkan semua orang. Sekali lagi kami tegaskan, apapun keputusan yang diambil oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon ingin merevisi sejarah kita, itu adalah keputusan yang sudah dipikirkan dan dipertimbangkan. Dan ingat sekali lagi, tidak ada sebuah keputusan bisa menyenangkan semua orang. Ingat, tidak ada sebuah keputusan di negara manapun, keputusan pemimpin manapun yang bisa menyenangkan semua orang. Sebagai penutup, mari dukung gerakan ini. Bukan karena kita ingin menenggelamkan masa lalu, tapi karena kita ingin bangsa ini tumbuh dari akar yang benar, jujur, dan menghormati semua suaranya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.